Kalau kita mentelaah secara mendetail ketika muncul tweet dari Ketua MUI, beliau itu kan membawa diksi jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, anak hasil perzinahan itu tidak bisa bernasab kepada bapaknya, tapi bernasabnya kepada ibunya. Kita kalau mengerti bahasa jumhur, berarti kan ada pendapat yang tidak seperti itu. Berarti kan masih ada ikhtilaf walaupun pendapat dari minoritas. Karena jumlahnya adalah mayoritas mengatakan tidak bisa bernasab, tapi kok disebutnya jumhur, kok bukan ijma? Berarti ada pendapat yang lain yang mengatakan itu boleh. Ini bahaya sekali kan kalau seperti itu. Karena saya kira narasi jumhur itu adalah narasi yang terlalu, bahasanya itu terlalu telanjang gitu. Kurang ditafsir. Maka di sini saya akan berikan beberapa tafsirnya. Kalau memakai diksi jumhur, maka saya kira, mohon maaf ya, bukan membahas aib orang. Ini juga tidak relevan kalau dikaitkan dengan hal-hal yang heboh sekarang. Karena biasanya yang heboh sekarang itu adalah kasusnya perempuan itu mengaku anak ini adalah anak si laki-laki itu. Jadi pihak klaimnya ini dari perempuan. Sementara si laki-laki habis-habisan menolak. Nah kalau seperti itu keadaannya bukan jumhur lagi itu. Jadi narasi anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya secara jumhur, itu ada catatannya sebetulnya. Dimana kalau catatannya ini tidak ada, maka naik dari jumhur itu menjadi ijma. Menjadi tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya memang tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Saya tidak perlu bacakan kitabnya ya. Saya akan sampaikan ringkasannya saja, karena kalau dibaca kitabnya itu di situ banyak narasi-narasi yang tidak perlu kita buka semua sebetulnya ya. Yang pertama, keadaan anak terlahir tanpa ayah secara sah atau tanpa ayah yang melalui pernikahan itu ada beberapa keadaan. Misalnya kondisi si perempuannya. Kalau kondisi si perempuannya itu ada dua keadaannya. Yang pertama, dia itu statusnya sedang menjadi istri orang atau sedang single, tidak menjadi istri orang. Artinya dia mengklaim anak ini bukan anak suami saya, anak ini adalah anak kamu. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Yang bisa memutuskan nasabnya anak itu kepada suaminya adalah li'an dari suaminya. Kalau suaminya tidak li'an, status perempuannya itu istri sah, maka mau dites apapun anak itu tidak bisa putus nasab kepada suaminya. Tidak bisa diakui. Logikanya begini, karena anak bisa diterima pengakuan nasab kalau nasabnya itu tidak diketahui. Kalau sudah sudah istri orang, ya semuanya sudah tahu itu anak suaminya, selesai. Itu tidak relevan lagi dengan kasus yang kita bicarakan, karena kasus yang kita bicarakan itu kan ya siapapun orangnya itu biasanya si perempuan ini nggak punya suami. Berarti sudah keluar dari itu. Oke, berarti masih relevan kalau kita bawa diksi jumhur. Belum kita pakai diksi ijma. Karena kalau si istri itu ada suaminya itu sudah ijma, tidak boleh nasab anak itu dipindah kemanapun, kecuali suaminya yang meli'an, suaminya yang menolak itu bukan anak saya. Itu baru mungkin ya. Tapi kalau suaminya tidak menolak itu sebagai anaknya, tidak mengajukan sumpah li'an, maka tidak bisa anak itu diaku oleh siapapun. Ini secara ijma, bukan lagi jumhur. Karena penting, bahasa ijma dan jumhur itu penting. Kalau ijma itu seperti wajibnya sholat. Ada orang bilang sholat duhur wajib menurut jumhur. Nggak ada pak, karena nggak ada perbedaan lagi. Artinya sudah harga mati ya. Ada orang bilang puasa Ramadan itu wajib menurut jumhur. Nggak ada pak, itu sudah harga mati ya. Itu sudah masuk kepada ijma. Bahkan bisa jadi masuk kepada maklumun minad din bidoruri kafirun mungkirhu. Kalau melawan ini bisa jadi kafir. Kenapa? Karena itu sudah sesuatu yang semua orang tahu. Itu tentu bukan jumhur kalau seperti itu, tapi ijma. Jadi yang pertama adalah kalau si istri ini statusnya ketika mengklaim ini anak kamu, si istri itu, si perempuan itu tidak punya suami, masih mungkin ya. Kenapa mungkin? Karena namanya aja jumhur pak. Kalau jumhur kan ada muqabil jumhur. Setidaknya ada ulama juga ya. Ada
pendiri madhab juga yang berpendapat demikian, walaupun bukan itu yang ingin saya ulas. Yang kedua, ini yang lebih penting adalah kalau ayah biologisnya itu yang mengklaim kalau itu anaknya. Kalau ayah biologisnya itu tidak mengklaim, apalagi menolak, itu secara ijma tidak bisa dinisbatkan kepada si ayah biologis. Ini penting. Jadi naikkan tensi jumhur menjadi ijma dengan catatan si laki-laki yang berzina itu mungkin mengakui kalau dia berzina, tapi tidak mengakui itu anaknya. Karena kalau kita baca, muncul polemik perbedaan pendapat, seorang anak zina bisa dinisbatkan kepada bapaknya, ya. Lalu muncul jumhur tidak bisa, itu dalam keadaan suaminya itu istalhaqahu wadda'ahu. Jadi suaminya apa sih? Ayah biologisnya itu, Pak, yang berupaya untuk mengangkat anak itu menjadi anaknya. Si ayah itu, Pak, yang memulai langkah untuk mengklaim itu anak saya. Kalau yang memulai mengklaim ibunya dan bapaknya menolak, itu qaulun wahidun. Itu hanya ada satu pendapat, yaitu la yunsabu wa la yulhaqu ila abihi. Bahkan kalau dibaca dalam kitabnya Al-Hawi itu, ya, asyarul mawaddi fil hawi ala ijma'i nafyihi walau i'tarafa bizina ay illam yadda'ihi. Jadi kalau suaminya ini nggak mengklaim, bukan suami ya, kalau ayah biologisnya itu nggak mengklaim itu anak saya, itu sudah batal pernasabannya. Mau pakai pendapat siapapun, jadi nggak secara jumhur lagi, tapi sudah ijma. Nah, itu penting. Jadi saya menjelaskan kenapa muncul diksi jumhur seolah-olah ada muqabilnya. Memang ada, tapi keadaannya spesifik. Yaitu ketika perempuan itu tidak punya suami, dan ketika si anak itu oleh ayah biologisnya memang diklaim ini anak saya. Dan dia mau angkat itu jadi anaknya. Istilah mau nyambungkan nasab anak itu kepada bapaknya. Ya kalau tidak demikian, artinya si suaminya boro-boro mengklaim malah menolak, ya tidak bisa. Nah sekarang kita lihat relevansikan dengan kasus-kasus yang berkembang sekarang ini. Atau kapanpun. Rata-rata kan dari perempuan, Pak. Mengakui ini anak kamu ini anak kamu ini. Nggak bisa, Pak, begitu. Kita tunggu suaminya. Kalau suaminya menolak, maka secara ijma tidak bisa. Kalau suaminya menerima, ya itu anak saya. Mengklaim, bahkan suaminya yang mengklaim itu anak saya. Maka di situ jumhur tetap membatalkan nasab itu. Tetapi ada yang masih menerima. Walaupun kita tidak fatwakan yang menerima, kita ikut jumhur ya. Ini hanya untuk menjawab ya. Kenapa seolah-olah nasab itu masih ada celah ya, anak zina itu dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Kenapa? Karena yang menolak hanya jumhur. Ya memang seperti itu ya, tetapi kan kita ikut madhab itu yang muktabar ya. Kalau madhabnya tidak muktabar, ya tidak muktabar mungkin karena transmisinya, tadwinnya, tahdzibnya gagal, tidak sampai kepada kita, maka itu dianggap pendapat yang tidak diikuti. Maka itu penting kita itu mengikuti madhab yang muktabar. Kalau kita ikut madhab yang muktabar, ya jumhurnya seperti itu. Ya terlepas dari kita mengejar polemik seperti apa, lebih baik kita bicara persoalan itu sesuai dengan konteksnya. Konteksnya ini perempuan misalnya mengaku anak ini adalah anaknya si Maman. Kalau si Maman menolak, ya, apalagi menolak, si Maman tidak mengakui itu bukan Maman yang mengklaim, itu sudah batal secara ijma nasabnya. Yang mungkin ada ikhtilaf adalah kalau Maman yang mengakui itu anak saya. Itu nasabnya sambung ke saya berzina dengan perempuan itu. Nah, itu masih ada lah setidaknya celah-celah pendapat gitu. Tapi kalau mamannya malah nolak, boro-boro mengklaim yang ada nolak. Ya. Apa bedanya mengklaim dengan nolak? Mengklaim dan nolak ini bertolak belakang, Pak. Ya. Mengklaim itu adalah dia memulai mengaku itu anak saya. Menolak, dituduh pun dia nggak nerima itu. Nah itu ya bedanya ya. Jadi jelas ya. Orang diam mungkin tidak mengklaim, tidak menolak, diam saja. Tapi setelah diajukan baru menolak. Itu menolak namanya. Orang mengklaim belum apa-apa dia sudah mengklaim itu anak saya. Ya. Ada juga orang yang tidak mengklaim ya, tapi setelah diajukan ternyata nerima. Nah itu lain lagi.
Kalau ini tidak mengklaim dan setelah diajukan menolak, artinya benar-benar tidak mau. Kalau begitu, kalau kasusnya begitu, ya, maka itu secara ijma, Pak, tidak bisa dinisbatkan kepada bapak itu. Bukan hanya jumhur, ya. Jadi kalau kita bicara jumhur, karena di sini muncul nama-nama yang keren, Pak. Ishaq bin Rawahiyah itu kan juga pendiri madhab. Setara dengan madhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Imam Ishaq bin Rawahiyah itu sama-sama sebagai muassis madhab, sebagai mujtahid mutlak mustakil, ya, dipertimbangkan pendapatnya karena dia sudah madhab sendiri, ya. Tetapi di situ ada persyaratannya, yaitu apabila bapaknya itu yang mengklaim. Kalau boro-boro bapaknya mengklaim, yang ada nolak, itu bukan anak saya, ya nggak bisa itu, ikut pendapat manapun tidak bisa. Artinya itu sudah secara ijma batal. Jadi begitu, ya. Jadi dua catatan penting ini yang menjadi konfirmasi atau yang memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan jumhur itu. Jadi jumhur itu sebetulnya secara spesifik, ya. Kalau misalnya catatan dua, maksudnya yang jumhur itu adalah kalau tidak ada catatan dua hal ini, ya. Berarti secara mutlak lah. Secara mutlak itu mau ada catatan mau tidak ada catatan, maka jumhur itu menolak. Tapi kalau ada catatan ini, dua hal ini, maka bukan jumhur yang menolak, ijma yang menolak, ya. Tidak ada pendapat yang mengatakan anak itu dinisbatkan kepada bapaknya tanpa bapaknya itu yang mengklaim. Begitu, ya. Allahumma